بهداية من فضل ربي يكفو الجمال ربوع قلبي. Ya, teruskan dulu khusyuk. Al-khusyuk. Apa itu khusyuk? Apa itu khusyuk? Fokus, sungguh-sungguh. Ada lagi yang lain? Konsentrasi. Kita selama ini sering keliru memahami sesuatu itu. Khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi, bukan serius. Kalau khusyuk diartikan konsentrasi, tidak ada yang mampu sholat dengan khusyuk. Bahkan Nabi pun tidak akan khusyuk. Karena pernah satu kali Rasulullah sujud, Hasan Husain naik ke pundaknya. Karena tahu Hasan Husain itu naik, dilamakan sujudnya sengaja untuk menyamankan mereka bermain. Kalau khusyuk diartikan fokus, konsentrasi, berarti Nabi saat itu sedang tidak konsen. Jelas ya? Baik. Nah, khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi. Khusyuk itu diterjemahkan dalam bahasa Arabnya dengan arti at-tawadhu' wal khudu' atau al-khudu' wat tawadhu'. Al-khudu' wat tawadhu'. Sudah bertambah kosakata bahasa Arabnya? Kosakatanya sudah bertambah? Ingat setiap pertemuan dengan saya selalu ada kosakata ya? Insyaallah. Ayo, malu pada anak-anak di Arab tuh, kecil-kecil sudah bisa bahasa Arab. Antum sudah 60 tahun juga masih belum bisa aja. Ya. Teruskan dulu, bagaimana paham Quran? Al-khudu' wat tawadhu'. Al-khudu' itu artinya kepasrahan total. Pasrahan total. Khudu'. Wat tawadhu', tawadhu' itu kerendahan hati. Jadi khusyuk itu adalah kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan sifat kerendahan hati. Kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan sifat kerendahan hati. Definisinya dulu. Bagaimana dalam hal prakteknya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, khusyuk itu dalam fikih salat itu dibagi kepada 3 bagian. Ada 3 fase. 1, khusyuk saat akan salat, sebelum salat, persiapannya sesaat sebelum salat. Yang kedua, khusyuk saat salat. Dan yang ketiga, pasca salat atau setelah salat, sesaat setelah salat. Pasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan kerendahan hati ditunjukkan dengan 3 fase ini: sebelum salat, saat salat, dan pasca salat. Kita akan fokus pada yang ini dulu. Ternyata sebagian orang memahami khusyuk itu hanya sebatas saat salat. Tapi nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW menunjukkan kepada kita ternyata proses khusyuk itu dimulai sejak saat akan salat. Dimulai sejak saat akan salat. Bagaimana petunjuk yang pertama? Lihat ayat 46-nya. Al-Baqarah tadi ayat 45 dan 46-nya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jika punya persoalan, maka minta tolonglah pada Allah dengan cara ikhtiar, dengan sabar dan salat. Sulit salat itu dilakukan kecuali bagi orang khusyuk. Siapa mereka? 1. Perhatikan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. 1 dulu ini. Kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Ayat 46. Perhatikan sini. Orang khusyuk itu siapa mereka? Alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yang sebelum sholat, bukan saat sholat. Orang-orang yang sebelum sholat, yadhunnuna, dia telah sangat merasakan annahum mulaqu rabbihim, dia akan bertemu menghadap kepada Tuhannya. Di ciri orang khusyuk itu sebelum sholat dia sudah punya rasa, sudah akan yakin menghadap, memenuhi undangan Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tadi azan apa artinya?
Baik, telinga secara bahasa ya, didengar oleh kita. Secara fikihnya panggilan Allah untuk menghadap kepadanya. Nah, orang khusyuk itu saat dia akan sholat ditunaikan, mendengar panggilan itu, dia sudah merasa, oh sekarang sudah diundang oleh Allah. Oke, sudah diundang oleh Allah. Nah, sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, sekarang jam 9 lewat 2 menit. Kalau kita jam 10, alhamdulillah, jam 10 kita diundang oleh Pak Gubernur untuk insya Allah brunch, breakfast and lunch ya. Nanti, nggak sekarang puasa ya, membawa bekal brunch misalnya, baik, dikasih sembako, diundang sekaligus audiensi. Kira-kira pakai baju kayak gini atau ganti? Naikkan tawarannya, diundang presiden jam 12 di Istana Negara, kita akan berangkat, ganti seperti ini atau gini saja? Ganti baju, pakai minyak wangi, kalau perlu 5 meter sebelum datang sudah tercium kan? Dan jangan lupa bawa proposal yang belum tentu dikabulkan. Kalau antum bertemu dengan sosok manusia saja, persiapan kita sudah sedemikian bagus adanya, dijadikan kita siap-siap dengan baik, parfumnya baik, pakaiannya baik dan sebagainya, yang permohonan kita belum tentu dikabulkan. Kenapa ketika dipanggil oleh Allah penampilan kita biasa-biasa saja? Karena itulah ciri orang khusyuk ketika dipanggil oleh Allah. Apa persiapannya? 1. Al-A'raf ayat 31, Quran surat 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, setiap engkau mau ke masjid, dalam konteks ini mau salat, setiap mau salat kenakan pakaian terbaikmu. Khudhu zinatakum, subhanallah, diundang Allah. Diundang oleh Allah, akan dikabulkan permintaan kita, dimaafkan kalau salah, diampuni kalau berdosa, dan subhanallah sehari minimal diundang 5 kali. Ada nggak bupati ngundang kita sehari 5 kali? Nggak ada. Allah mengundang kita sehari 5 kali, ingin mengabulkan setiap permohonan kita, ingin memaafkan kita, mengampuni setiap dosa kita. Hadisnya berlaku, salat antara satu dengan yang lainnya bisa menjadi kafarat antara dosa-dosa yang dilakukan di antara itu. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 233. Jelas di situ. Oke. Sekarang kita sudah diundang, kata Al-Qur'an langsung ini, setiap memenuhi undangan Allah, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu, inda kulli masjid, setiap akan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masjid. Jelas sampai sini? Jadi orang khusyuk itu dari pakaiannya udah kelihatan. Kalau bapak tidak percaya, ibu tidak percaya, silahkan mulai keluar dari sini saat akan sholat zuhur, penampilan kita bedakan. Antum pakaiannya ganti dengan bagus, kenakan minyak wangi yang baik misalnya, itu akan lain sholatnya. Demi Allah saya katakan akan lain sholatnya. Rasakan akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kalau pulang dari sini hari Ahad, lewat ke satu tempat itu seringkali menangis Pak Ibu. Orang untuk musyrik saja di hari Ahad itu pakaiannya bagus-bagus. Pakai batik, ibunya pakai kebaya, anaknya dibawain mainan, dikuncir tua, dikepang jalan-jalan kan? Itu mau musyrik. Antum sudah diberikan nikmat Islam, sudah dekat dengan Allah, dipanggil penampilan biasa-biasa saja. Kadang-kadang maaf ya, main bola dengan sholat pakaiannya sama, jalan-jalan dengan sholat pakaiannya sama. Kadang-kadang bergambar, malaikatnya juga bingung, di depan Sule, belakang Ayu Ting Ting, gimana maunya tuh? Subhanallah, mohon maaf ya. Jadi ingin memberi gambaran kita itu tidak adil. Kalau meminta ingin cepat, tapi kalau dipanggil begitu-gitu saja. Karena itu penampilan itu terkait erat dengan doa. Nanti di Al-Baqarah 186 itu kata Allah, doa itu seharusnya kalau diminta langsung dikabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku mencari-cari aku sangat dekat. Biasanya kalau orang cari Allah ingin apa? Punya kebutuhan. Oke. Makanya langsung ayatnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau dia punya kebutuhan, saat minta langsung dikabulkan. Pertanyaannya, kenapa kita kalau meminta jarang sekali kadang-kadang langsung dikabulkan? Falyastajibuli. Syarat kalau ingin cepat dikabulkan doa, respon seruan Allah dengan cara terbaik. Kadang-kadang kita merespon dengan cara yang kurang elok. Ini bagian pertama. Kenakan pakaian terbaik, subhanallah, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah, itu jangankan mau sholat, ingin memberikan fatwa membaca hadis, itu mandi dulu, pakai kenakan jubah yang paling bagus, pakai minyak wewangian dan sebagainya ya. Kalau di jalan ditanya tentang hadis, itu nggak akan jawab sebelum wudu dulu.
Wudu pakai pakaian terbaik. Kenapa? Beliau menyampaikan, saya ketika menyampaikan hadis seolah-olah merasakan bersama Rasulullah dan mempertanggungjawabkan perkataan saya. Apalagi bertemu dengan Allah. Yang kedua, orang khusyuk sudah siap dengan pakaiannya. Yang kedua, dia sempurnakan wudunya, berwudu. Dalilnya Quran surah 5 Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, dan seterusnya ayat. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin menyempurnakan salat, begitu terjemahnya. Ya. Di qumtum itu dari kata qama. Idza qumtum ila shalah, itu artinya menunaikan dengan sempurna. Artinya ada orang salat yang tidak sempurna. Jika kalian ingin menyempurnakan salat, maka berwudulah terlebih dahulu dengan membasuh wajahmu, tangan sampai dengan siku. Awas, bukan siku sampai tangan, tapi tangan sampai siku. Awas, saya pernah terangkan ini ya. Jadi wudunya tidak ada lagi yang dari siku ke tangan, kerannya dibuka dari siku ke tangan, tidak. Yang dimaksud dari tangan ke siku baru dialirkan. Sampai selesai ini kita lakukan. Jadi satu, diminta menyiapkan pakaian terbaik. Yang kedua, sempurnakan wudu. Bahkan Nabi menyampaikan kepada orang yang kurang baik salatnya, idza qumta ila shalah fa asbighul wudu. Kalau engkau ingin menunaikan salat dengan sempurna, sempurnakan dulu wudumu. Itu satu. Baik. Kapan ini dilakukan? Dan kenapa ini mesti dilakukan? Lihat sini. Ini persis dilakukan maksimal saat azan. Saat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kita siapkan pakaian terbaik. Kemudian wudu kita sempurnakan dengan baik. Kapan dilakukan? Saat azan. Jadi coba saling bekerja sama ya ibu bapak sekalian. Bagi ayah yang di kantor pulang, kadang-kadang kan suka lupa sholat demikian saja. Ya ibunya yang menyiapkan pakaiannya. Sholat terkait erat dengan kebahagiaan. Yakin pada saya kalau anak benar sholatnya, itu akan terbuka kecerdasannya. Kadang-kadang orang tua lupa, pulang dari sekolah pakaian seperti itu saja. Bapak ibu siapkan pakaian terbaiknya, bimbing wudunya dan sebagainya. Satu ini. Sekarang dulu. Baik. Kenapa ini penting dilakukan? Karena kita akan berjumpa dengan Allah, menghadap kepada Allah. Kemudian, nah ini kaitannya. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini ciri yang ketiga. Di orang khusyuk sebelum salat, dia pakai pakaian terbaik, siapkan wudu dengan baik. Dan yang ketiga, nah, perhatikan di sini. Kenapa kita mesti mengenakan pakaian terbaik dan wudu dulu dengan sempurna? Wa annahum ilaihi raji'un. Maaf, kalau ada orang yang meninggal dunia, apa yang diucapkan? Wa inna ilaihi raji'un. Dan dia merasakan, barangkali ketika dia memenuhi undangan Allah, dia akan dipanggil untuk selamanya. Dia akan dipanggil untuk selamanya. Ada yang namanya di sini Andi. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada maksud saya akan saya ganti. Oke. Pak Andi sudah dipanggil Allah. Apa artinya? 3. Antum dipanggil Allah 5 kali sehari. Dan kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Ada yang tahu kapan akan meninggal? Tidak ada. Setiap hari 5 kali kita diingatkan, dipanggil oleh Allah. Barangkali panggilan itu menjadikan panggilan terakhir dalam kehidupan kita. Dan tidak ada cara pulang yang paling indah kecuali saat ingat dengan Allah. Salat, sujud dia meninggal. Salat saat tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, perhatikan kalimatnya, orang khusyuk itu apa yang dilakukan? Dia yakin akan bertemu dengan Allah, siap-siap kenakan pakaian terbaik. Allah yang dituju. Wudu dia, kenapa dengan wudu? Karena dia sempurnakan dulu, bersihkan jiwanya, bersihkan hatinya, sehingga ketika wafat menghadap Allah tidak perlu dibutuhkan lagi oleh orang lain. Jelas sampai sini? Kapan isyarat yang kedua ini dilakukan? Ini saat adzan, yang ini saat iqamah. Iqamah. Di antum kalau sudah masuk masjid, kemudian ada iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Nah itu maksudnya, hadirkan diri kita, bersiap menghadap Allah, dan rasakan barangkali ini sholat terakhir saya, mungkin saya pulang. Jelas sampai sini? Kalau orang sudah melakukan tahapan ini, itu insya Allah hatinya tersambung dengan Allah. Lahir kepasrahan, lahir ketundukan, bersiap. Coba antum ingat-ingat berapa dosa yang dibawa sebelum sholat. Barangkali diwafatkan dosa kita masih banyak. Karena itu nanti kita akan bahas kenapa kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya.
Itu nanti rumusnya dibaca sambil merasakan kesalahan apa yang kita bawa sebelum sholat. Nanti kita akan bahas itu. Jelas sampai sini? Baik. Jadi intinya setiap akan sholat persiapkan dua hal ini. Alhamdulillah. Mungkin kita akan pulang, lalu setiap akan mulai sholat dipanggil melalui iqamah, rasakan ini, kemudian imam langsung mengingatkan kembali kepada kita. Perhatikan bagaimana imam mengingatkan. Imam berbalik, kemudian melakukan 3 hal. Awas ya, fikih imam di sini penting. 3 hal yang dilakukan oleh imam. 1, melihat siapa yang sholat. Dengan melihat ini, dia akan memetakan surat apa yang bisa dibaca, umumnya bisa memenuhi kepentingan makmum. Kadang ada orang yang transit, kan? Kadang ada orang yang tidak kuat berdiri lama dan sebagainya. Dipilih ayat yang sesuai dengan umumnya makmum. Hati-hati ini, bukan hanya sekedar balik, istaqimu balik lagi, tidak. Lihat barangkali ada yang buru-buru, tidak kuat berdiri. Dari situ dipilih surat yang sesuai. 1 itu. Yang kedua, memimpin menunjukkan supaya barisan itu rapi dan lurus. Maksudnya, rapi, lurus. Dan yang ketiga, mengingatkan kekhusyuan makmum ketika akan sholat. Semua isyarat ini tidak ada lafaz khususnya kecuali isyarat umum saja yang dimintakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi tidak usah pakai bahasa-bahasa yang khusus, karena tidak ada yang khusus. Di Arab pun bahasanya beda-beda. Dan tidak mesti pakai bahasa Arab. Sekalipun boleh ditegaskan dengan kalimat Arabnya. Contoh, sering ya, istaqimu fala takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Paham gak? Kan? Makanya gak ngerti, biasa aja gitu. Ada yang pegang handphone, ada yang baca SMS dulu, ada yang lihat kan. Coba yang kedua, Bapak Ibu mohon rapatkan, luruskan safnya, tenangkan hati kita, khusyukkan, barangkali ini sholat terakhir kita. Enak pertama, enak yang kedua. Kenapa? Ngerti. Itu pentingnya belajar hadis. Jadi tidak semua itu harus menggunakan bahasa yang khusus. Sepanjang isyaratnya umum, boleh dengan bahasa kita. Di Arab pun macam-macam sekarang. Subhanallah, saya terakhir itu di sana, bahkan di sebagian di Makkah, di Masjid bin Baz, wilayah Aziziyah, setelah Mahbas Jin itu. Saat kami sholat di sana, itu imamnya berbalik. Istaqimu, aqfilun naqal, ij'al al-ittisal ma'al khaliq, wa la taj'al al-ittisal ma'al makhluq, katanya. Sebagian kawan tuh mencatat, dikira hadis. Pulang ke Indonesia disampaikan itu. Bapak Ibu tahu terjemahannya. Rapatkan, luruskan. Tolong matikan handphone. Jadikan hubungan itu dengan sang khalik, jangan tersambung dengan makhluk. Zaman Nabi ada handphone nggak? Nggak ada. Oke. Disilakan berbalik, rasakan itu, kemudian tegaskan. Setelah kita mengucapkan khusyukkan, baru boleh istaqim. Balik. Jelas sampai sini? Baik. Alhamdulillah. Tiba saatnya Bapak Ibu mempraktekkan. Jadi kalau kita akan menunaikan sholat lagi, kalau kita ingin khusyuk mulai saat ini, persiapkan pakaian terbaik kita. Jadi pulang dari sini zuhur pakai apa? Pakaian terbaik, baik ya. Yang kedua, siapkan wudu dengan sempurna. Saya telah pelajarkan ini, telah ajarkan tentang fikih wudu. Ustadz yang lain telah menyempurnakan. Pelajari, sempurnakan itu dan rasakan saat berwudu, mungkin kita pulang. Dan terakhir, saat akan sholat kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasakan barangkali kita akan berpulang kepadanya.